Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, bertemu lagi bersama Pio UNG X Himava UNG dalam seri talk show edisi terbaru ya. Kalau tidak salah sudah masuk ke seri ke-5, yang mana sekarang kita memasuki ke dalam seri yang sangat fresh, yaitu melalui edisi podcast terbaru bersama saya Hendrawan Dwi Datuk Rahmat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas persoalan yang sangat luar biasa. Kita akan membahas persoalan diabetes dan bagaimana pencegahan dan lain sebagainya, yang tentunya akan kita berbicara ya sangat luar biasa bersama salah seorang narasumber yang sangat luar biasa bersama saya saat ini, yaitu saya sapa dengan penuh kebanggaan, yaitu Bapak Apoteker Muhammad Aprianto Panio M.Far. Apa kabar Pak? Oh, alhamdulillah. Pak ini kelihatan sangat sibuk terus nih Pak. Saja. Hanya menyibukkan diri saja. Bukan sibuk. Ya Pak, kita akan membahas persoalan diabetes nih. Kita tahu bersama-sama diabetes itu merupakan salah satu penyakit yang sangat lumayan lama ya. Memang bisa menjurus ke beragam penyakit-penyakit lain. Nah, kebanyakan banyak orang awam itu sangat kebingungan gitu. Kira-kira apa sih itu diabetes, sehingga orang-orang itu ada yang bertanya-tanya bagaimana cara pencegahan diabetes dan lain sebagainya. Kira-kira diabetes itu seperti apa itu? Nah, pertama saya sampaikan dulu terima kasih kepada moderator kita hari ini ya, pembawa acara kita Aan ya. Kemudian juga terima kasih juga kepada teman-teman Himava ya, teman-teman Himava yang pada pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk menjadi panitia pada kegiatan PIO hari ini. Oke, sekarang kita berbicara diabetes. Nah, kalau misalnya kita berbicara diabetes, ini sebenarnya bukan lagi sesuatu yang asing di telinga para masyarakat ya, apalagi para penderita diabetes. Nah, diabetes ini kita ketahui bahwa terjadi peningkatan kadar gula di dalam darah. Nah, kadar gula di dalam darah ini bisa terjadi oleh beberapa hal ya. Tapi sebelumnya kita klasifikasi dulu. Nah, diabetes mellitus itu ada diabetes yang tipe 1, yang mungkin teman-teman juga sudah sudah belajar juga ya, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, yang membedakan antara diabetes tipe 1 dan tipe 2 itu adalah penyebabnya. Nah, kalau diabetes tipe 1 itu biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi biasanya faktor genetik ini ada beberapa macam ya. Yang pertama itu karena memang kelainan pada saat lahir ya, terjadi kelainan pada organ pankreasnya. Nah, organ pankreas ini adalah organ yang tugasnya untuk memproduksi insulin. Nah, insulin ini yang akan memecah gula yang berlebih di dalam tubuh menjadi energi. Nah, kalau misalnya seseorang sudah rusak pankreasnya dari awal, sudah tentu dia tidak bisa memproduksi insulin, maka kadar gula di dalam darahnya akan. Oh ya, jadi berarti diabetes tipe 1 itu berhubungan dengan pankreas ya Pak? Ya, jelas pankreas. Karena kalau pankreasnya sudah rusak, otomatis insulin tidak bisa diproduksi. Maka kalau misalnya dia makan-makan terus yang gula, nah gulanya tidak bisa dipecah. Maka terjadi penumpukan di dalam tubuh, masuklah faktor hiperglikemik. Kemudian kalau yang tipe 2, nah tipe 2 ini kebanyakan dia adalah pankreasnya masih berfungsi, tapi dia dapat diabetes mellitus itu karena pola hidup. Pola hidupnya yang tidak ideal ya, seperti itulah. Berarti Pak, kalau misalkan kalau diklasifikasikan itu berarti diabetes tipe 1 dengan tipe 2 itu berbeda jauh ya Pak? Iya, penyebabnya berbeda. Oh ya. Kalau misalkan Pak, saya pernah dengar juga ada orang-orang sempat cerita katanya kalau misalkan banyak mengonsumsi gula itu dia berhubungan juga dengan diabetes. Apakah benar itu Pak? Sebenarnya mengkonsumsi gula itu ya wajar-wajar saja, siapa yang tidak suka makan gula ya. Nah, tetapi jangan berlebih. Nah, seperti yang kita tahu kan di dunia ini butuh keseimbangan. Kalau misalnya dari Mandarin bilang yin dan yang ya, jadi butuh keseimbangan. Nah, kalau misalnya sesuatu yang kita makan ya itu berlebih, itu pasti tidak baik untuk tubuh kita. Nah, gula juga itu pasti dibutuhkan oleh tubuh. Nah, dalam hal ini adalah untuk mendapatkan energi. Nah, tetapi kalau berlebihan, nah tubuh kita ini ibaratnya seperti mesin. Mesin pun kalau kita paksa berlebih pasti akan rusak. Sama dengan organ kita, punya kapasitas tertentu. Nah, kalau memang misalnya organ kita juga dipaksa seperti mesin tadi, ya kurang lebih sama yang akan terjadi.
rusak organ, kemudian namanya juga kalau misalnya kita lari tadi ke mesin ya, kalau rusak satu mesin pasti akan berefek ke mesin-mesin lain. Nah, sama kayak diabetes, rusak pankreas itu akan berdampak ke organ-organ lain, misalnya lari ke hati, lari ke ginjal dan lain-lain, dan malah akan memperburuk kalau tidak segera di terapi seperti itu. Berarti itu dampaknya luar biasa sekali Pak kalau kelebihan gula. Makanya sekarang itu anak muda menurut data ya, saya baca kemarin di artikel itu pasien diabetes itu terdeteksi itu dari anak-anak ada, tapi yang paling sering itu dari 20 sampai 79 tahun. Jadi 20 tahun itu teman-teman yang 20 tahun itu hati-hati harus terutama kita lihat ciri-cirinya ya. Yang kalau misalnya obesitas ya. Nah, obesitas itu paling orang bilang kalau misalnya kita orang gendut ya, mohon maafin ya, pasti ini diabetes ini. Nah, kenapa berpikir seperti itu? Karena memang salah satu ciri-ciri dari diabetes itu karena distribusi lemak meningkat. Nah, kalau orang bilang ini gode sepenuhnya ya, ada cuma gode puru, ada yang gode full. Nah itu distribusi, salah satu penyebab distribusi lemak menyeluruh itu karena diabetes bisa jadi. Ya, berarti sejak dini 20 tahun itu sudah boleh diabetes. Itu teman-teman. Jadi teman-teman itu mesti sih yang kira mungkin sudah merasa umur 20 tahun itu sudah bisa jaga-jaga mau sendiri. Ya. Tadi Pak saya sempat dengar tadi Pak sampaikan mengenai distribusi lemak sebagai sebagai ciri-ciri juga. Nah, ini menyangkut tentang ciri-ciri diabetes nih Pak. Saya merasa penasaran kira-kira ciri-ciri diabetes yang bisa kita lihat itu seperti apa. Karena apalagi kalau 20 tahun kan saya masih sulit diabetes. Oke, jadi kalau misalnya kita mencari diabetes ciri-cirinya, kita sering disebut dengan trias. Trias itu ada 3, yaitu polifagi, poliuria, sama polidipsi. Nah, ketiga ciri-cirinya pertama adalah saat suka lapar atau suka banyak makan. Nah, sudah makan tapi masih tetap rasa lapar. Nah, itu salah satu ciri dari diabetes. Nah, karena memang metabolismenya sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah suka buang air kecil berlebih. Jadi kalau misalnya durasi kita normal ya, atau mungkin buang air kecilnya ya bisa normal mungkin 1-2 kali malam ya. Tapi kalau misalnya orang yang diabetes itu biasanya malam hari itu bisa durasinya bisa dari 1, 2 sampai 5 kali malah. Dan juga nanti ini paling nanti saya akan cari dulu apakah secara ilmiahnya bagaimana. Kalau misalnya teman-teman kencing ya misalnya, terus lihat toiletnya itu kalau dipenuhi sama semut, nah itu berarti kadar gula yang ada di dalam tubuh itu tinggi. Makanya dipaksakan dikeluarkan melalui urin. Nah, melalui urin, dan urin itu mengandung gula lebih. Maka dari itu kalau misalnya ada semut, nah tapi itu harus kita kaji lagi secara ilmiah ya. Nah itu. Bisa diidentifikasi ya. Iya, dari dini sudah dari ciri-cirinya saja. Misalnya cepat haus juga merupakan salah satu. Misalnya kita tidak banyak beraktivitas, tapi intensitas minum kita tinggi ya. Orang normal mungkin satu hari minum 5 sampai 6 kali ya. Nah ini kalau orang yang diabetes itu bisa jadi bisa 10 sampai 20 kali minum karena efek yang ditimbulkan itu haus itu kelihatan sekali. Nah itu kalau secara fisik, tapi kalau misalnya bingung, misalnya jangan sampai ini cuma hal yang biasa kan, mungkin faktor terlalu banyak minum air ya, atau mungkin pada saat kegiatan juga banyak mengkonsumsi makanan. Jadi salah satu cara lagi atau alternatif lain yaitu dengan cara mencek ya menggunakan alat pengukur gula darah. Itu normal, orang normal itu berada di sekitar 80 sampai 130. Nah, itu kalau gula darah puasa ya, harusnya gula darah puasa itu ya. Nah, kalau gula darah setelah makan itu di bawah 180. Nah, di bawah 180. Nah, kalau sudah di atas 180, nah itu hati-hati. Itu sudah masuk pradiabetes atau mungkin sudah masuk di dalam diabetes. Nah. Oke Pak, berarti kan bisa diidentifikasi sebenarnya. Iya, bisa diidentifikasi dari awal sebenarnya. Cuma seterusnya berarti masyarakat itu harus lebih teredukasi mengenai identifikasi dini dari lingkungannya, dari ciri-ciri seperti mudah haus, lapar, gitu.
Oh ini Pak, saya mau tanya lagi nih Pak. Kan tadi kan Pak sampaikan mengenai ciri-ciri bagaimana cara kita mengidentifikasi. Kemudian kan tadi saya sempat mendengar hubungan juga dengan obesitas. Nah ini saya merasa apa ya, penasaran juga nih Pak, kalau misalkan apa sih maksudnya hubungan antara kelebihan berat badan atau obesitas dengan potensi orang untuk dapat diabetes. Obesitas ya, obesitas itu pasti terjadi penumpukan makanan di dalam tubuh. Nah, berarti lemaknya berlebih. Nah, sedangkan kita juga harus mengetahui tentang ketoasidosis. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Nah, bukan hanya saja gula, bukan hanya karbohidrat yang bisa dirubah jadi gula, tetapi lemak juga itu bisa dirubah menjadi gula. Nah, tapi kalau misalnya lemak dirubah jadi gula, nah itu sistemnya lemak itu, sifatnya lemak itu asam. Jadi kalau memang misalnya yang kelebihan asam di dalam tubuh, ya, itu dapat menyebabkan bisa terjadi dampak misalnya serangan jantung, bisa kemudian apalagi hipertensi bisa. Jadi dia bisa berdampak. Jadi maka dari itu kalau kita sambungkan antara diabetes dengan obesitas, itu pertama kita lihat dulu pola makannya ya. Orang obesitas berarti dia makan lebih daripada orang normal. Kemudian yang kedua, dia jarang berolahraga. Nah, jarang berolahraga otomatis gulanya menumpuk dan tidak diproses menjadi energi. Ya Pak, kalau misalkan kita jaga pola makan baru kemudian kita tidak banyak olahraga, itu juga berdampak juga Pak. Iya, makanya itu dari muda-muda sekarang ini ya teman-teman ya, mungkin yang sekarang di Instagram ya. Jangan apalagi pada saat COVID ini, bukan berarti tanda kutipnya bukan berarti kita tidak berolahraga. Ya. Kebanyakan orang bilang lebih baik di rumah saja. Ya di rumah saja itu bukan berarti tidur-tiduran terus ya. Kebanyakan orang mengartikan COVID-nya di rumah saja, mungkin keluar takut kadang. Sebenarnya bisa berolahraga, tapi kan kita tinggal mengikuti prokes saja. Jadi tetap harus olahraga. Kemudian menjaga pola makan, bahkan secara penelitian ya, kalau kita bisa melakukan diet, itu bisa menurunkan 0,6% kadar HbA1c ya, di dalam tubuh. Nah, kadar HbA1c ini merupakan salah satu parameter juga si manusia atau si pasien tersebut terdeteksi ada DM di dalamnya, kadar gula berlebih. Jadi kadar normal HbA1c itu harusnya di bawah 7,5, yang boleh di 5,5 atau 6 lah, atau di bawah 5,5 lebih baik. Tapi tidak bisa juga terlalu tidak ada gulanya. Jadi kita bisa kena hipoglikemik, nah, itu bisa bahaya juga. Cuma tetap kita harus menjaga pola makan kita. Konsumsi karbohidrat, protein itu tetap dibutuhkan oleh tubuh. Cuma bisa, cuma tetap harus dipantau, harus dijaga. Iya, ada juga yang sampai sudah stop makan nasi begitu karena sudah terlalu takut. Itu sudah jadi sebenarnya boleh kan, itu bisa makan, tapi ya yang perlu dijaga itu adalah bagaimana kita bisa mengatur pola makan itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kalau misalnya orang juga terlalu banyak makan karena lemaknya banyak, juga bisa berpengaruh terhadap ciri-ciri, misalnya bisa jadi lemas, jadi malas beraktivitas ya. Apalagi malas beraktivitas salah satu penyebab bisa terjadinya DM seperti itu. Jadi kuncinya itu berarti rajin berolahraga, jaga pola makan, nutrisi, asupan, vitamin juga termasuk ya Pak? Kemarin waktu saya di apotek itu ada vitamin untuk penderita diabetes. Itu saya sebut saja mereknya ya. Mereknya itu Escordia dari Conimax. Nah, setelah saya lihat itu di dalamnya itu ada kayu manis. Ternyata kayu manis, ekstrak kayu manis ini bisa mereduksi kadar gula yang berlebih. Padahal namanya kayu manis ya, harusnya tambah manis ya. Tapi efeknya itu bisa mereduksi gula yang berlebih. Karena memang mungkin teman-teman sudah belajar tentang sistem ini, gembok dan kunci ya. Jadi intinya di situ itu perlu saya jelaskan lagi ya, mungkin itu di mata kuliah lah ya. Nah, intinya itu sistem pengangkutan gula di dalam tubuh itu memiliki kapasitas yang terbatas. Nah, andai kata seperti ini di ruangan ini adalah lokasi untuk bisa didistribusikan lemak, tetapi harus lewat pintu. Nah, tetapi pintunya itu tidak bisa dibuka. Nah, itu otomatis ketumpuk di luar kan? Nah, tumpuk di luar itu bisa gulanya menumpuk dan
bisa menyebar kemana-mana. Waduh, sangat luar biasa ini Pak, materi tentang ada cara pengobatannya, ada cara apa lagi sebagainya. Nah ini Pak, saya juga penasaran. Kan tadi kan Pak sudah jelaskan panjang lebar mengenai proses mengapa diabetes terjadi, ciri-cirinya bagaimana, hubungannya dengan obesitasnya itu seperti apa. Nah, tadi Pak menyinggung mengenai vitamin dan juga cara pengobatan. Nah, saya penasaran kalau misalkan orang-orang awam itu kalau mau setelah dia dapat mengidentifikasi, mungkin sudah cek darah kok positif diabetes. Nah, kira-kira itu cara pengobatannya seperti apa? Kita bagaimana lini ya kalau misalnya orang farmasi bilang guideline-nya untuk bisa mengobati diabetes itu seperti apa. Nah, pertama itu teman-teman ya, ada terapi non farmakologi sama yang farmakologi. Nah, kalau non farmakologi itu yang tadi saya sudah sampaikan, olahraga, diet seperti itu tanpa menggunakan obat-obat. Tetapi yang bisa melakukan pola non farmakologi ini adalah pasien yang kadar HbA1c-nya. HbA1c itu adalah kadar hemoglobin A1c di dalam tubuh. Nah, kalau itu meningkat, itu searah dengan kadar gula di dalam tubuh. Jadi kalau dia meningkat otomatis DM seperti itu. Dan batas normalnya itu kalau dia sudah 7% ke atas itu sudah bisa dikatakan pradiabetes bahkan sampai diabetes. Nah, kalau misalnya untuk yang pola hidup sehat tadi, yang pola makan dijaga itu dan olahraga itu HbA1-nya itu di bawah 7%. Nah, kalau kita sudah masuk di atas 7% ke atas, 7% ke atas lah ya. Nah, itu sudah masuk pradiabetes. Jadi salah satu lini yang harus digunakan untuk pasien itu adalah dengan menggunakan obat anti diabetes oral. Dalam hal ini adalah metformin. Nah, metformin itu merupakan salah satu agen untuk bisa mengurangi atau mereduksi kadar gula yang berada di dalam hati. Jadi obat-obat ini sebenarnya ada banyak dan fungsinya juga tergantung mekanismenya. Nah, pertama itu metformin. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar ya metformin. Obat-obat. Metformin ya, Pak? Iya, metformin. Nah, kemudian kalau misalnya dengan metformin tidak cocok, itu dokter dan apoteker bisa dokter bekerja sama dengan dokter untuk bisa merekomendasikan obat yang lain. Misalnya antidiabetik oral yang lain, misalnya turunan sulfonylurea, misalnya glibenclamid, apalagi glimepirid. Nah, itu. Tapi lini pertama itu hanya satu obat saja. Kalau tidak cocok dengan yang metformin, kita bisa pakai yang turunan sulfonylurea, macam glimepirid, glibenclamid. Nah, kemudian lini keduanya, kalau misalnya dengan tapi setelah mengobati dengan setelah kita pakai tadi metformin, kita tetap kontrol dulu minimal 2 sampai 3 bulan. Setelah kita kontrol dengan metformin terjadi penurunan HbA1c, berarti kita tidak perlu masuk ke lini kedua. Cukup di situ saja. Oh, berarti diawasi dulu ya, Pak? Iya, diawasi dulu, bukan berarti satu hari minum langsung minum kadar gula darah tidak cocok langsung pindah ke lini 2, tidak seperti itu. Jadi setelah lini 1 kemudian kita pantau HbA1c kita misalnya turun di bawah 7%, maka kita cukup saja dengan itu. Berarti kita belum masuk ke diabetes yang pro. Seperti itu. Nah, kalau memang misalnya setelah 2-3 bulan hanya stuck ya di 7%, berarti tidak ada perubahan atau malah berlebih, maka kita masuk ke lini 2. Ke lini 2 kita bisa kombinasi dengan beberapa obat lain. Misalnya turunan dari SGLT2 ya, SGLT2. Mungkin teman-teman nanti pelajari saja itu beberapa contoh obatnya. Kemudian ada juga obat yang mengatur di enzim ya. Enzim DPP apa sih lupa itu, tentang berhubungan dengan enzim peptidase. Jadi sebenarnya obat yang yang ada untuk obat antidiabetik oral ini banyak. Cuma kan tetap itu dibagi per wilayah kan. Yang tersedia di Indonesia itu apa saja. Kalau Indonesia biasanya terapi yang biasa digunakan itu adalah metformin, kalau tidak sulfonylurea. Turun sulfonylurea. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, bagaimana dengan yang ibu hamil ya? Nah, ini pasti salah satu sesuatu yang apalagi ibu hamil itu pasti sensitif sekali dengan mengkonsumsi obat karena memang ada janin di dalam tubuh. Nah, itu salah satu rekomendasi itu adalah dengan menggunakan insulin. Ya, insulin itu ada short acting sama yang long acting. Tapi kalau untuk insulin itu biasanya untuk ibu hamil itu di short acting saja. Yang rapid insulin lah, kata orang rapid insulin seperti itu. Iya Pak, tadi kan pengobatannya lumayan kompleks juga. Iya, kompleks sekali sebenarnya untuk ada lini 1, lini 2. Iya, lini 2. Berarti sebenarnya masyarakat tuh harus tahu banyak sebenarnya mengenai diabetes, dampak dan pengobatannya.
Nah ini Pak, saya ingin bertanya, apakah dengan orang yang menjadi penderita diabetes itu bisa punya potensi untuk dapat penyakit yang lebih besar lagi, kayak mungkin ada hubungan dengan penyakit lain, bahkan bisa serius begitu Pak? Diabetes mellitus ya. Iya. Kalau tidak diobati secara cepat atau misalnya tidak dianggap sebagai suatu penyakit yang serius, dia bisa menyebar ke penyakit yang lain. Makanya saya bilang tadi, kalau sama dengan mesin ya, kalau misalnya satu mesin itu tidak diperbaiki, pasti akan berdampak ke mesin-mesin yang lain. Sama halnya dengan tubuh kita. Kalau memang misalnya kalau diabetes kan larinya ke pankreas dan juga larinya juga di hati karena yang memetabolisme kan. Nah, itu kalau misalnya tidak diobati, itu bisa berdampak ke yang lain. Misalnya ada dampak bisa terkena juga hipertensi, bisa terkena kolesterol, dan bisa juga terkena penyakit serangan jantung. Ya karena memang diabetes ini salah satu pemicu ke penyakit-penyakit yang lain. Nah. Waduh ya, berarti sangat serius juga Pak kalau misalkan kita biarkan, kan bisa punya potensi ke penyakit-penyakit lain. Nah ini Pak, berarti lumayan sebenarnya dampak serius dari diabetes. Kemudian tapi kan memang ada cara pengobatannya dan juga pencegahannya tuh. Nah kira-kira kalau sebagai masyarakat awam ya, kira-kira ada metode pencegahan gitu Pak kalau misalkan dari orang yang lansia, kemudian dari saya yang kayak masih remaja begitu Pak, kira-kira metode pencegahannya seperti apa? Pertama kenali ciri-cirinya dulu ya. Kalau kita sudah rasa kok pola makan kita jadi berbeda dengan yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, atau mungkin kenapa saya sekarang lebih suka kencing ya, maksudnya lebih durasi buang air kecilnya itu lebih sering dibandingkan 2 atau 3 tahun yang lalu, berarti kita sudah masuk dalam salah satu tanda-tanda bisa terkena diabetes. Nah kemudian yang kedua, kenapa peningkatan berat badan kita ya semakin tinggi. Sebenarnya berat badan ini bukan sesuatu yang harus jadi parameter utama. Yang paling penting itu yang pertama sering minum, sering makan, dan buang air kecil berlebih. Nah kalau misalnya ketiga parameter tadi sudah sering terjadi dalam beberapa waktu, maka kita harus disarankan untuk bisa mengecek kadar gula kita, entah pakai tes alat gula darah, atau mungkin kita bisa mengukur kadar HbA1c kita, seperti itu. Nah kalau memang misalnya kita sudah masuk itu, jadi saran saya itu segera ke dokter, untuk diperiksa, kemudian dilihat kadar gula kita sudah masuk di range sudah masuk pradiabetes atau sudah diabetes. Kemudian dokter akan segera memberikan resep ya, di mana kandungan itu adalah obat-obat antidiabetik oral. Tapi resep itu yang dikasih itu tergantung dengan kondisi kita. Apakah kita sekarang karena ciri-ciri tadi yang kita sering lupakan ya, artinya kita anggap biasa, tiba-tiba ketika dicek gula darah, tiba-tiba langsung kadar gulanya bisa di 200, 300. Nah itu sudah masuk serius itu. Serius ya. Jadi mungkin ciri-cirinya kita tidak langsung lihat, tapi ketika dicek gula darah kok bisa sampai segitu. Nah maka dari itu bahaya juga kalau tidak diperhatikan ya, karena bisa berakibat fatal, dan juga dropnya itu bisa tiba-tiba kalau gula darah seperti itu. Jadi saran saya untuk masyarakat atau misalnya teman-teman yang merasa tadi ciri-ciri yang saya jelaskan, segera kalau ada waktu ya, bukan tidak waktu lagi, harusnya ya, harus cek kadar gula darah, kadar HbA1c. Kalau memang misalnya ciri-ciri tadi sudah sering terjadi, mungkin dalam 1 minggu terakhir atau mungkin 2 minggu terakhir, seperti itu. Ya berarti sesibuk apapun itu memang mesti menyempatkan diri ya Pak, untuk periksa supaya kan kita jaga kesehatan, jangan sampai kita terindikasi kena diabetes mellitus ya Pak. Ya. Ini satu lagi Pak, ini pertanyaan yang sempat saya dapat juga dari beberapa teman-teman saya. Ini sangat mendasar tapi ini sampai sekarang masih menjadi sebuah isu yang luar biasa tentang diabetes. Apa sih Pak hubungan diabetes dengan orang yang harus menjaga kakinya? Kayak misalkan ada kan orang yang kayak luka begitu di kaki, sampai orang bilang dia ini diabetes. Maksudnya apa hubungannya dengan orang harus jaga kaki? Oke, jadi apa hubungan antara orang yang jaga kaki ini dalam hal ini adalah takut luka, dengan orang yang kena diabetes? Nah, saya pernah baca artikel juga bahwa kalau misalnya kadar gula berlebih di dalam tubuh, itu akan berpengaruh terhadap viskositas darah yang mungkin saya sebutnya ya. Secara satu fisiknya itu adalah darah kita berbeda dengan yang orang non diabetes. Kalau orang non diabetes itu ketika dicek gula darahnya encer. Nah, kalau memang misalnya dia yang terkena diabetes, itu salah satu tandanya adalah darahnya gelap, agak hitam, kemudian dan kental. Nah,
berarti kita sudah bisa lihat secara fisik bahwa ternyata orang yang diabetes dengan orang yang non diabetes itu dari segi fisik darahnya sudah berbeda. Berarti kalau sudah berbeda dari segi fisik, tentu akan berpengaruh juga terhadap komponen darahnya. Nah, kalau misalnya kita luka, berarti proses perbaikan lukanya kan tergantung pada bagaimana jaringan fibrin itu kan menutup luka. Nah, karena dari segi fisik tadi sudah berbeda, berarti otomatis juga akan berpengaruh terhadap jaringan fibrinogen itu dalam menutup luka. Jadi mungkin komponennya akan berubah. Nanti itu mungkin harus dikaji lagi lebih lanjut ya. Nah, kalau misalnya jaringan fibrinnya yang menutup luka tadi sudah rusak, otomatis durasi penyembuhan luka orang normal dan orang diabetes pun berbeda. Dan bahkan orang yang diabetes pun itu kalau memang misalnya darahnya sudah tidak berfungsi seperti orang normal, itu harus diamputasi karena akan lari ke infeksi. Diamputasi itu dipotong ya Pak? Iya, dipotong. Jadi yang kalau sekarang yang sudah diabetes, rasa-rasa sudah diabetes, kalau tidak diobati, suatu saat kena luka besar ya, luka lebar, itu kalau tidak sembuh-sembuh, nah itu. Waduh, daripada infeksi itu bisa menjalar loh. Dari misalnya dari kaki karena tidak diinfeksi dia menjalar lagi ke atas sampai ada orang yang hilang kakinya sebelah gara-gara itu mengabaikan diabetes tadi. Waduh, luar biasa juga ya Pak. Jadi harus memang dicegah dari dini. Cuma kan orang kalau saya melihatnya gini ya, sekarang ini kan terlepas dari tadi kita COVID-19 lebih banyak aktivitas di rumah. Kemudian yang kedua adalah sekarang kan sudah zaman internet. Media sosial itu sudah di mana-mana. Apalagi COVID kita harus dipaksa untuk bisa bukan dipaksa, kita mulai kalau orang bilang musim COVID ini musim kering. Ya, karena memang susah sekali kan sekarang ya. Misalnya pendapatan banyak yang kehilangan pekerjaan seperti itu. Nah, maka dari itu orang-orang yang tadi itu berusaha untuk bisa membuka usaha. Nah, salah satu usaha yang paling saya lihat dampak terbesar di Gorontalo ini adalah usaha makanan. Nah, orang bisa lempar lewat Instagram. Dan apalagi kan yang di rumah kan generasi generasi orang tidur apa? Rebahan. Ya, generasi rebahan itu paling scroll Instagram. Oh, ini lihat ada boba, orang boba ya. Seperti itu. Sebenarnya boleh-boleh saja menaman saya, cuma kebanyakan kalau orang ini enak, besok beli lagi. Saya hobi boba juga Pak. Nah, hobi boba lagi ya. Nah, minuman kan pasti kadar gulanya juga besar. Bukan berarti tidak bisa dikonsumsi, tapi jangan berlebihan. Harus dia. Bola-bola boba itu gula semua itu ya Pak. Saya nggak tahu ya. Tanya saja sama orang yang buat ya, apakah ada gulanya? Gula aren itu Pak. Oh iya, saya kurang tahu ya. Nah, apalagi sudah gula aren, kemudian dikasih susu lagi, ditambah lagi gula. Manis-manis. Nah, kemudian minum boba sambil rebahan. Habis itu langsung tidur. Bangun lagi langsung makan. Nah, baru tidak olahraga. Langsung itu kumpul itu semua gula dalam tubuh. Langsung mereka temu alumni. Temu alumni gula. Malah temu alumni gula. Jadi makanya dari itu sebenarnya semua itu bisa. Cuma kan itu salah satu dampak dari lingkungan. Kita kan tidak tahu ya. Mungkin secara apalagi sekarang kan sudah banyak yang dari segi makanan, kemudian lebih banyak juga saya lihat teman-teman saya misalnya lebih banyak di rumah nonton streaming ya, tidak berolahraga. Nah, itu sebenarnya salah satu pola hidup atau awal dari diabetes masuk dalam kehidupan kita seperti itu. Seharusnya bukan hanya manusia yang physical distancing ya Pak. Gula juga seharusnya physical distancing. Kita harus jaga jarak dengan gula sebenarnya. Jaga jarak dengan gula, betul Pak. Ya Pak, ini kan kita melakukan siaran langsung ya. Mungkin barangkali ada yang tanya jawab, mungkin ada yang sempat mungkin bisa dicek dulu. Mungkin ada dari pemirsa setia Pio UNG Himava, mungkin ada yang boleh saja. Asal pertanyaannya yang susah-susah ya. Ya, di kolom komentar ya. Mungkin. Nah, sambil menunggu pertanyaan ya. Sekarang kan sudah COVID-19. Nah, ini juga saya sempat baca di artikel, apakah orang yang diabetes itu boleh divaksin atau tidak? Ya itu Pak. Nah, ini salah satu pertanyaan kan. Ya. Kalau artikel yang saya baca kan ini yang masuk di Indonesia ini kan ada yang dari Sinovac ya. Kemudian berikutnya ada dari Bio Farma. Kemudian yang terakhir ini adalah dari AstraZeneca yang merek AstraZeneca. Nah, artikel yang saya baca bahwa
penelitian yang dilakukan sebenarnya untuk yang DM tipe 2 itu sebenarnya tidak masalah. Tapi sampai tergantung dari, artinya kasus signifikan kematiannya kurang gitu. Karena juga diabetes itu bukan berarti nanti kena vaksin baru meninggal ya, bisa juga jika ada penyakit komorbid yang lain. Tetapi untuk diabetes tipe 1 itu sampai sekarang belum ada, mungkin yang saya kaji sekarang saya belum sampai dapat data bahwa bisa digunakan. Artinya tidak tertulis entah bisa atau tidak, nanti mungkin kita bisa cari. Kalau misalnya belum ada data jadi was-was dulu ya. Tapi kalau DM tipe 2 sebenarnya tidak masalah karena sudah beberapa penelitian bahwa DM tipe 2 mendapatkan vaksin tadi, sampai sekarang sih data mortalitasnya itu masih sedikit ya. Bukan berarti pakai vaksin tidak meninggal ya, tapi kan faktor meninggal itu kan sudah ajal ya, seperti itu. Tapi kalau angka kematian setelah divaksin itu untuk PDM tipe 2 masih sedikit ya. Oh berarti masih bisa divaksin ya Pak? Ya, kalau menurut artikel itu ya, saya tidak tahu apa, nanti kita cek lagi artikelnya sumbernya dari mana. Kan bisa artikel kan sumber-sumbernya seperti itu. Ya, Pak. Ini kan Pak, saya sempat dengar kampanye orang yang terindikasi COVID-19 itu punya potensi juga apabila punya penyakit bawaan diabetes ya? Iya, karena menurut penelitian diabetes mellitus itu menjadi salah satu prognosis yang dapat memperburuk COVID. Nah, lebih cepat sembuh orang yang COVID non DM dibandingkan orang yang DM plus COVID. Nah, jadi DM itu bisa jadi prognosis yang memperburuk COVID. Nah, seperti itu. Karena memang tadi DM itu kan bisa berdampak terhadap kita bisa dapat penyakit yang lain seperti itu. Ya mungkin sudah ada tanya jawab. Okay. Nanti teman-teman yang di Instagram sekarang yang live ya, nanti bisa tuliskan saja ini juga mungkin live di YouTube ya, nanti panitia coba dicek, atau mungkin bisa pertanyaan langsung di kolom komentar di Instagramnya Himapha juga boleh seperti itu. Ya. Atau mungkin pembahasannya terlalu serius ini jadi tidak tahu teman-teman bertanya harus bagaimana. Tapi mungkin sebenarnya teman-teman pemirsa ini sudah lumayan paham dengan penjelasan baik dari metode pengobatan, cara kita mengetahui bagaimana ciri-ciri kita mendapatkan diabetes dan lain sebagainya. Nah ini Pak terakhir Pak, untuk menutup ya seri podcast yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, mungkin Pak bisa kasih pesan-pesan ya. Tadi kan lebih ke lansia pada masyarakat umum. Kalau untuk sebagai saya mahasiswa, pesan untuk saya sebagai mahasiswa, remaja-remaja mungkin SMP, SMA yang mungkin bisa punya potensi dengan diabetes itu, Pak bisa kasih pesan-pesan untuk gaya hidup dan lain sebagainya. Oke, yang pertama quote saya adalah gula itu baik. Ya. Gula itu baik. Tapi orang baik itu dia bisa jadi baik kalau memang responnya baik. Tapi orang baik bisa jadi jahat kalau responnya jahat. Jadi tinggal bagaimana kita memperlakukan gula itu dengan baik. Itu saja kurang lebih mungkin bisa diartikan ya. Jadi gula itu tetap dibutuhkan oleh tubuh untuk bisa mendapatkan energi. Tapi kalau berlebih dampaknya bisa menjadi pradiabetes mungkin sampai DM ya. Kemudian yang kedua adalah sekarang kita masih masa COVID. Jadi buat teman-teman semua yang kaum rebahan ya, beraktivitas lah ya, jangan cuma di rumah terus ya. Artinya kita tetap beraktivitas tapi dengan tetap mematuhi prokes. Jadi COVID ini bukan berarti membatasi aktivitas kita secara penuh, bisa, tapi dengan menerapkan prokes. Kemudian yang terakhir itu adalah jaga pola makan ya, jangan ikut-ikutan orang lain ya. Misalnya yang sana suka belanja, dia pesan 2-3 karena enak, dia tambah-tambah lagi seperti itu. Sebenarnya batasi saja untuk penggunaan makan. Karena memang diabetes itu bukan berarti ketika kita makan gula banyak langsung tiba-tiba diabetes ya. Artinya itu ada proses, ada tahap proses. Dan jika kalau misalnya organ ya, yang memproduksi, artinya yang berperan penting di dalam tubuh kita sudah kena dampak dari diabetes, itu tidak ada suku cadangnya. Kecuali kalau mau implan, dan harga implan pun itu tidak sembarang ya. Mau ganti, ada yang jual jantung di sini mungkin teman-teman kasih donor pankreas atau apa. Nah, itu juga sudah susah carinya. Kemudian juga belum tentu yang diimplan yang diganti dengan yang transplantasi tadi itu bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa kembali ke keadaan semula. Nah, maka dari itu harus dijaga. Apalagi kalau masih muda ya,
umur kalian itu masih harus jadi umur produktif dan masih dibutuhkan oleh negara untuk membangun negara selanjutnya, seperti itu. Jadi berarti Pak, gula itu baik ya Pak ya? Iya, gula itu baik. Jadi tinggal bagaimana kita memperlakukan gula itu dengan baik supaya dia merespon kita dengan baik. Karena kalau dari bahasa saya, gula yang buruk itu berasal dari gula baik yang tersakiti. Boleh. Sebenarnya gula itu baik. Karena dia disakiti jadi jahat. Disakiti dengan ditambah lagi gula yang lain. Nah, jadi banyak gula ya. Nah, berlomba-lomba cuma bisa masuk. Oke. Ya. Bukan sakit hati, tapi sakit juga yang lain. Ya. Mulai ini ya mulai. Supaya kita tetap sehat, bisa menjaga pola makan dan pola hidup. Oh ya, satu lagi ya untuk teman-teman yang merasa dengan ciri-ciri tadi, bukan berarti kita misalnya dengar-dengar, saya ini kayaknya rasanya kena diabetes, saya langsung beli obat tanpa resep dokter ke apotek. Saya ini kayaknya gula, langsung beli metformin karena dengar dari tetangga sebelah kalau obat gula itu minum metformin. Ya seperti itu, karena belum tentu kondisi kita itu sama dengan kondisi yang sebelah. Jadi kita harus pantau dulu tadi apa HbA1c dengan kadar gula dalam darah. Nanti kalau misalnya dokter lihat ini sudah masuk dalam diabetes, baru kita bisa mengkonsumsi gula. Mengkonsumsi obat diabetes. Nah, seperti itu. Kemudian juga untuk pasien-pasien tertentu, jangan misalnya yang di tetangga sebelah pakai insulin, ikut-ikutan juga pakai insulin. Dan insulin itu pun harus walaupun dia bisa kita kategorikan sebagai medikasi, bisa digunakan sendiri, tapi itu harus dengan arahan, harus ada caranya seperti apa. Jangan sampai insulin dia asal suntik lagi ya, karena cuma ikut-ikutan dengan yang tetangga. Maka dari itu jangan asal menggunakan obat juga. Makanya di sini Pio kan banyak informasi obat. Obat diabetes itu ada banyak dan kemudian sesuai dengan mekanismenya masing-masing. Jadi jangan ikut-ikutan dengan orang yang sudah mengkonsumsi obat diabetes. Pastikan Anda ke dokter dulu, kemudian periksa apakah kadar diabetes Anda sudah masuk di dalam diabetes yang butuh obat atau masih boleh dengan terapi yang diet tadi non farmakologi seperti itu. Wah, ini luar biasa, sudah sangat banyak ilmu dan Insya Allah bisa jadi referensi ya. Dan saya pun masih belajar juga ini sebenarnya. Tapi apa yang saya tahu saya share supaya bisa bermanfaat bagi semua. Ya, terima kasih nih Pak sudah menemani kita semua serta pemirsa dari podcast Pio UNG X Himafo UNG. Ya mungkin kedepannya nanti kita bisa berjumpa lagi apa di sesi selanjutnya di episode baru, mungkin membahas dengan episode lain dengan penyakit dan metode pengobatan dan sebagainya. Ya mungkin teman-teman sampai di sini ya live Instagram dan juga podcast Pio UNG X Himafo UNG pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh Pak Deden bisa Pak Deden bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi informasi bagi teman-teman untuk bisa memantau sejak dini, menjaga pola sehat dan juga bisa menjaga hidup normal ya Pak. Normal bebas dari gula. Bukan dari gula, tetap ada gula tapi tidak diabetes. Iya. Hidup sehat dan menjaga nutrisi. Hidup sehat dengan gula. Hidup sehat ya. Ya mungkin itu ya teman-teman, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Hendra Ludikan dari Keramat bersama Saya Prianto Paneo di podcast Pio UNG X Himafo UNG pada pagi hari ini pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.